Seperti yang kita tahu, kalau agent di series Skibidi ini adalah Da Fuk Boom. Dan juga, Da Fuk Boom ini merupakan pencipta dari Skibidi Toilet dan konten Skibidi Toilet. Cuma, di video kali ini gua akan bahas Da Fuk Boom yang ada di series Skibidi Toilet dan juga seluruh agent-agent yang ada di series Skibidi Toilet ini. Sebelum itu, gue mau ngejelasin dulu kalau pembahasan kali ini ada beberapa yang gua sampaikan menurut opini gua. Jadi, kalau kita berbeda pendapat, tolong jangan dihujat. Tapi, kalau kalian ada pendapat lain, tulis aja di komen. Siapa tahu nanti akan gua bahas di video berikutnya. Jadi tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya. Guys, iklan dulu sebentar. Di channel Raja Hayuk sekarang, sudah ada fitur langganan. Di level pertama, kalian bisa mendapatkan ruang chat khusus pelanggan, prioritas dalam baca komentar, live chat khusus pelanggan, polling khusus pelanggan, dan badge khusus pelanggan. Dan di level 2 kalian dapat mendapatkan fitur tambahan seperti video khusus pelanggan, live stream khusus pelanggan, akses ke video baru, video shorts khusus pelanggan. Harganya murah, mulai dari 4.900 per bulan. Jadi, buat kalian yang ingin dapat fitur tambahan, silahkan join. Jadi, ayo kita lanjut ke pembahasannya. Kita pertama kali dapat melihat dengan jelas Secret Agent pada episode 47 dan pada episode 70. Pada awalnya kita belum tahu siapakah sebenarnya Da Fuk Boom ini. Yang dulu kita tahu hanyalah seorang manusia misterius. Tapi, semenjak peperangan yang terjadi di Alf Hills, Da Fuk Boom banyak terlibat dalam beberapa pencarian dari beberapa pasukan, seperti pasukan Astro dan pasukan Cameraman. Itu karena pasukan elit dari aliansi melihat langsung kemunculan beberapa agen Cameraman dan Da Fuk Boom. Apalagi mereka juga mendengar percakapan antara saintis Toilet dan Da Fuk Boom. Yang di percakapan tersebut saintis Toilet seperti mengajak Da Fuk Boom bekerja sama. Sekarang akan gua coba artikan. Dari percakapan tersebut, Da Fuk Boom sepertinya memahami bahasa Skibidi Toilet ini. Apalagi dulunya pemilik dari Alf Hills adalah Da Fuk Boom. Berarti dulunya Da Fuk Boom yang menciptakan Alpha Hills. Lalu setelah beberapa lama, Alpha Hills dipegang kendali oleh administrator yang baru. Namun, karena saintis Toilet menciptakan Skibidi Toilet dan sempat terjadi peperangan saudara. Mungkin itu yang membuat Da Fuk Boom tidak tertarik. Tapi, di sisi lain, mengapa Da Fuk Boom juga memiliki koneksi dengan Cameraman? Bahkan Da Fuk Boom dapat memutuskan koneksi rekaman dan juga transmisi. Padahal kalau kita lihat di episode-episode sebelumnya, Da Fuk Boom ini tidak ada kerjasama dengan pasukan aliansi. Tapi, kenapa Da Fuk Boom tetap dapat mengakses sistem transmisi dan rekaman? Apakah dia hacker? Jadi, ayo kita jawab di video kali ini. Ini emang gak nge-lag, tapi gue sengaja buatnya. Karena kalian ketahuan belum subscribe channel ini. Jadi biar gue semangat bikin konten, jangan lupa buat subscribe channel ini. Jadi, ayo kita lanjut. Pasukan Cameraman adalah pasukan pertama yang muncul di dalam series Skibidi Toilet ini. Dengan kepala berbentuk CCTV dan badan berbentuk manusia. Yang pada awalnya mereka adalah manusia. Namun, mereka mengubah dirinya menjadi cameraman ataupun camera woman. Dan disinilah awal mulanya tercipta Cameraman. Ada beberapa bukti lain. Kita bisa melihat dari gaya mereka. Mereka mengacungkan jari jempol, yang sama seperti Cameraman sekarang. Namun, kenapa Da Fuk Boom dapat mengakses transmisi dan recording? Padahal dia bukanlah cameraman ataupun TV man. Kalau menurut gua, Da Fuk Boom sepertinya bekerja sama dengan Lucky Cameraman, yang dimana Lucky Cameraman ini ditugaskan untuk mengintai pasukan aliansi. Tapi, entah kenapa Da Fuk Boom baru muncul pada episode 47. Kemana sajakah dia selama ini?
Dan gua punya teori yang mungkin sedikit masuk akal. Seperti yang kita tahu, kalau Elf berganti administrator pada tahun 1979, yang dimana cameraman masih belum diciptakan. Yang berkemungkinan besar, Dafuk Boom dulunya masih mendukung proyek Skibidi Toilet ini. Dan cameraman diciptakan pertama kali pada tahun 1985. 4 orang ini telah berubah menjadi cameraman plunger, camera woman, scientist cameraman, dan seterusnya gua nggak tahu. Dan 4 orang ini merupakan pencipta dari aliansi cameraman yang diketuai oleh Dave atau plunger cameraman dengan gaya ikonik yang dimiliki oleh aliansi cameraman. Dan di gambar selanjutnya kita bisa melihat tentara yang bekerja di Elf Hills Lab. Ada beberapa alasan yang masuk akal. Kita coba lihat kembali foto di Elf Hills Airfield. Bisa kita lihat kalau Elf Hills Lab berganti administrator. Dan ada 2 teori tambahan. Yang pertama, Dafuk Boom mungkin memberitahu ke administrator yang baru kalau ada aliansi baru yang diciptakan, yaitu cameraman pada tahun 1985. Lalu, Dafuk Boom mungkin meminta administrator yang baru untuk membuat aliansi baru, yaitu Skibidi Toilet. Lalu teori yang kedua yaitu, setelah Elf Hills berganti administrator, 1 tahun sesudah cameraman diciptakan, Dafuk Boom mengajukan diri kembali untuk bergabung dalam proyek Skibidi Toilet. Namun karena Dafuk Boom ditolak, dia pun tidak pernah muncul dari episode 1 sampai dengan 46. Namun, karena kemunculan pasukan TV Man, Dafuk Boom pun memiliki pikiran untuk membalaskan dendamnya ke administrator yang baru. Apalagi pasukan TV Man memiliki titan yang kuat, yang memungkinkan Dafuk Boom untuk membalaskan dendamnya dengan membunuh Scientist Toilet. Setelah Scientist Toilet terbunuh, Dafuk Boom pun muncul dan langsung berterima kasih. Well done. Thanks to you, that scientist is cooked. Dan mungkin Dafuk Boom berterima kasih dengan cara sedikit berkontribusi dengan peperangan antara pasukan aliansi dengan Astro. Contohnya seperti di episode 76. Namun, ada berapa jumlah secret agent? Apakah 1 atau ada 2? Jadi, ayo kita cari tahu. Sepanjang ini, kita tahu kalau secret agent atau administrator hanya ada 2, yaitu Dafuk Boom dan perempuan ini. Tetapi ada sesuatu yang aneh pada episode 76 dan season 25. Jadi, langsung aja kita ke episodenya. Di episode ini, kita sama-sama melihat peperangan di Elf Hills Airfield. Dan kita juga melihat Lodge Cameraman yang membuang senjata. Dan POV season 25 pun diserang. Dan saat kemunculan Dafuk Boom, ada ledakan yang sama dari kedua POV di atas. Dan kalau dilihat-lihat sepertinya Dafuk Boom sedang melihat para pasukan yang berperang setelah diberi informasi palsu. Dan kedua POV pun sudah terbagi fokusnya. Dan sebentar lagi kita akan menemukan keanehan dari POV episode 66. Saat cameraman di POV episode 66 menyerang Skibidi, Dafuk Boom muncul pada episode 66. Tapi di sisi lain Dafuk Boom juga masih ada di POV Lucky Cameraman. Tapi, kalau kita lihat kantong Dafuk Boom pada episode 66, remote-nya sudah tidak ada. Apakah Dafuk Boom pada episode 66 dari masa depan? Jadi, kalau kalian ada teori tulis aja di komen. Kenapa gua bilang Dafuk Boom dari masa depan? Karena kalau dilihat dari pakaiannya, sama persis dari kedua POV di atas. Tapi, kalau kalian ada teori lain tulis di komen. Jadi bisa disimpulkan, kalau Dafuk Boom ini merupakan villain yang jahat. Karena ada salah satu penonton gua yang komen kayak gini. Kalian baca aja sendiri sambil di-pause. Dan itulah teori-teori gua. Kalau ada yang kurang masuk akal, tolong jangan dihujat. Dan kalau kalian ada teori yang lain, tulis aja di komen.
Siapa tahu nanti sempat gua jadiin ide konten. Dadah.